Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini gitu kita semua bisa hadir di acara demonstrasi proyek website MIA Shifa yang ditujukan untuk mata kuliah proyek konsultansi ini. Di sini juga udah ada Ibu Alfi gitu ya sebagai perwakilan dari Mitra, dan dikarenakan kepala sekolahnya itu Bu Rika berhalangan hadir gitu ya Bu ya. Dan uh, halo Ibu, Assalamualaikum. Maaf Bu, nggak ada suaranya. Masih belum ada Bu untuk suaranya. Mohon maaf, apakah kalau lewat handphone terdengar suaranya ya? Terdengar Bu, aman. Oh iya. Izin login lewat handphone aja ya. Mungkin Oke, ada siap. sedikit kendala. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfiana Tusiuludiyah dari perwakilan dari MIA Shifa, izin mewakili Ibu Kepala yang sedang berhalangan untuk ikut hadir pada hari ini. Oke, siap. Terima kasih juga gitu kepada Ibu Alfi atas waktu dan kesempatannya di hari ini gitu. Jadi seperti yang telah kami ceritakan sebelumnya gitu, bahwa hasil dari proyek ini tuh kan akan ada demonstrasi ya Ibu mengenai proyek atau produk yang telah kami kembangkan gitu. Dan juga nanti di akhir juga akan ada penilaian yang akan dilakukan oleh mitra atas kualitas produk yang telah kelompok kami kembangkan. Seperti itu Ibu. Ya, oke, siap. Mungkin kita bisa langsung mulai aja Ibu ya ke demonstrasi gitu yang akan dilakukan oleh rekan kelompok saya yang lain. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi mungkin presentasi kali ini tuh tidak jauh beda dari pertemuan kemarin ya Bu. Pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu untuk membagikan hasil dari apa yang sudah kami kerjakan gitu. Nah, untuk website ASIPA sendiri sudah 100% selesai sesuai dengan kesepakatan awal mitra. Dan website ini tuh memiliki fitur untuk memberikan informasi lah kepada para siswa yang ingin mendaftar atau kepada orang tua, bagaimana akreditasinya, bagaimana cara daftarnya dan lain sebagainya. Nah, saya akan coba membagikan linknya terlebih dahulu, Ibu, sebentar.
linknya bisa diakses di sini atau boleh dicek di message. Isi presentasi terkait websitenya, Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah bisa dibuka. Oke, Nah, sudah jadi bisa. Oke, jadi ini sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa kami itu akan mencoba untuk menghosting atau mempublikasikan website ini di layanan hosting gitu ya, di layanan yang menyediakan tempat untuk kita menyimpan website ini. Nah, tapi dengan catatan bahwa URL-nya atau misalkan nama domainnya itu tidak bisa kita ubah, dan tentunya untuk mengubah hal ini harus menggunakan layanan yang berbayar. Tapi itu tidak jadi permasalahan karena saat ini kita akan fokus pada fitur-fiturnya, apa yang kami tawarkan. Nanti mungkin untuk kedepannya terkait hosting website di layanan berbayar mungkin bisa dilakukan di lain waktu, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk saat ini kita akan coba mendemonstrasikan dengan 3 peran. Yang pertama itu kita akan coba berperan sebagai pengguna umum atau siswa atau orang tua atau siapapun itu. Yang kedua, kita akan coba untuk berperan sebagai guru. Dan yang ketiga, kita akan coba untuk berperan sebagai admin. Nah, setiap setiap peran ini memiliki perbedaannya gitu ya. Nanti kita akan lihat di mana perbedaannya. Nah, untuk sekarang kita akan coba berperan sebagai pengguna umum atau orang tua atau siswa atau siapapun itu yang belum ada keterkaitan dengan website ini. Nah, tentunya yang pertama, ketika pengguna umum ini mengakses website MIA Shifa, akan ditawarkan halaman utama di mana memberikan informasi terkait sekolahnya, apa fitur yang diberikan sekolahnya, terkait prestasinya, berapa pelajarnya, ekstrakurikulernya ada berapa, kemudian siapa aja gurunya, dan lain sebagainya. Di sini juga ada galeri foto, kemudian ada testimoni, ada juga artikel di mana ini bisa kita manfaatkan sebagai fitur untuk memberikan pengumuman atau memberikan informasi yang lebih detail terkait bagaimana siswa atau siapapun itu yang mengakses ini tahu bahwa MIA Shifa tuh kayak gini, ini prestasinya gitu, dan lain sebagainya. Nah, di halaman utama ini ditawarkan banyak sekali fitur yang bisa diakses. Yang pertama, kita akan coba masuk ke profil terlebih dahulu, di mana di tentang kami ini ada kata sambutan dari kepala sekolah. Ini bisa diganti sebetulnya untuk kata-katanya, kemudian ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Terkait sejarah juga bisa kita ganti, kemudian untuk visi dan misi juga bisa kita perlihatkan kepada pengguna umum tersebut. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke struktur organisasi. Nah, terkait struktur organisasi ini berbentuknya adalah gambar ya. Nanti gambar ini akan merepresentasikan bagaimana struktur dari sekolah tersebut. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini di mana guru dapat dapat menyampaikan apa yang mereka suka. Misalkan kita masuk ke Budi Santoso, di sini ada bio di mana pengguna itu bisa melihat beliau itu siapa, kemudian background-nya bagaimana, dan kalaupun tidak dimasukkan di sini tidak apa-apa. Jadi ini hanya untuk informasi, sekadar informasi yang bisa diberikan kepada pengguna. Misalkan kalau siswa pengen
bertanya terkait mata pelajaran atau hal sebagainya bisa bertanya ke nomor telepon yang ada di sini, mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan coba masuk ke prestasi. Di sini ada berbagai prestasi yang bisa ditampilkan oleh guru atau misalkan admin yang mengelola website ini. Di sini sudah ada beberapa, sudah ada 4 dengan foto-foto dan juga detail-detail yang telah ditampilkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke album. Album ini isinya adalah galeri atau kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh sekolah sehingga bisa merepresentasikan kepada pengguna umum seperti orang tua atau siswa bagaimana kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba masuk ke informasi. Nah, di sini di informasi itu ada beberapa tab yang bisa kita explore. Yang pertama ini ada ekstrakurikuler di mana sekolah ini bisa menampilkan kegiatan-kegiatan menarik apa saja yang bisa diikuti oleh siswa. Mungkin kita coba lihat selengkapnya. Di sini bisa kita lihat siapa pembimbingnya dan jadwalnya itu kapan. Kemudian kalau misalkan kita pengen menambahkan detail-detail yang lebih banyak, bisa ditambahkan di description di sini. Nah, kemudian di sini juga ada fasilitas. Bisa ditambahkan, misalkan ada lab komputer, kemudian ruang kelas dan lain sebagainya bisa ditambahkan di sini. Nanti ketika siswa atau pengguna umum mengakses ini tuh tahu gitu ya, apa aja yang ditawarkan fasilitasnya oleh MI Asifa. Nah, selanjutnya kita masuk ke portal. Nah, di portal di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, portal guru itu digunakan untuk login ke halaman dashboard. Nanti kita akan coba, ini akan dilakukan terakhir. Kemudian ada portal berita. Portal berita itu adalah bentuknya blog atau artikel yang bisa kita edit-edit untuk menampilkan informasi yang lebih detail. Siapa penulisnya, kemudian apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Kemudian di FAQ biasanya orang-orang mencari pertanyaan umum yang biasanya sering ditanyakan. Pertama kali itu biasanya nyari FAQ terlebih dahulu. Nah, ini bisa ditambahkan apa saja yang sekiranya penting untuk ditampilkan. Seperti itu. Berapa biaya sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini juga kami memiliki panduan penggunaan website jika nanti guru-guru, admin, atau siapapun itu yang ada di sekolah MI Asifa ingin mencoba atau ingin mengelola website ini, bisa dilihat dari panduan berikut. Tiga belas cara di sini dengan berbagai step yang telah ditampilkan. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke PPDB, di mana PPDB ini memberikan informasi kepada pengguna umum, kepada siswa, orang tua, dan lain sebagainya untuk mencari tahu bagaimana cara mendaftar di sekolah MI Asifa ini. Nah, untuk sekarang kami menyampaikan informasinya bahwa PPDB ini dilakukan secara offline, di mana kita bisa melihat daftar di tempatnya itu masuk ke Maps, Google Maps gitu ya. Jadi siswa atau orang tua bisa melihat di mana MI Asifa ini berada, seperti itu. Kemudian apa dokumen yang diperlukan, keunggulan sekolahnya, kenapa harus memilih MI Asifa, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada testimonial, bisa ditambahkan di halaman admin nantinya. Kalau misalkan ada tambahan terkait testimoninya dari siapapun itu, boleh, itu sesuai kebijakan dari sekolah. Nah, kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut, misalkan, atau mungkin ada ingin ditanyakan terkait di luar dari ini, bisa masuk ke kontak. Kita akan tunggu, mungkin internet kurang stabil ya. Nah, di sini. Jadi ada formulir yang bisa diisi oleh pengguna. Lalu ini akan masuk ke email dari
ini dari website sekolah, yaitu asyifa-rancamanyar@gmail.com seperti itu. Ini bisa diganti sebetulnya. Ini juga detail-detail terkait sekolahnya bisa dicek. Nah, selanjutnya kita akan berperan sebagai guru. Untuk orang tua atau siswa itu kita sudah selesai, jadi mereka hanya bisa melihat apa yang telah ditampilkan, konten apa yang telah diisi oleh guru dan juga admin. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian guru ya. Jadi kita akan berperan sebagai guru. Nah, pertama-tama kita masuk ke bagian informasi, kemudian ke portal berita, portal guru di sini. Di sini kita bisa login sebagai teacher. Lalu kita coba login dan di sini akan ditampilkan halaman utamanya itu adalah profile, di mana kita bisa mengedit-ngedit detail terkait akun ini. Nah, hal yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah mengedit, menambah, dan menghapus data-data yang ada di website Asyifa ini. Yang pertama kita akan coba terlebih dahulu untuk menambahkan data ekstrakurikuler. Nah, bisa kita tambahkan di add data di sini atau kita bisa tambahkan di sini, add data yang ada di sebelah kiri. Seperti itu. Mungkin kita akan coba English Club misalkan. Siap Kamis pukul 10 dan coach-nya Mr. English misalkan, dan deskripsinya ditambahkan apapun itu. Ini kemudian image-nya atau gambar yang ingin kita tampilkan seperti apa itu bisa dipilih juga. Jika semuanya sudah selesai dan sudah sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, tentunya kita tidak lupa untuk save data. Dan di sini ada English Club. Setiap Kamis kita juga bisa melihat detail dari data tersebut dengan mengklik tombol mata yang ada di sini. Seperti ini hasilnya. Dan kalaupun tidak sesuai, misalkan kita ingin coba untuk mengganti jadwalnya menjadi setiap Senin, langsung save data, dan kita refresh hasilnya menjadi setiap Senin. Seperti itu. Kalaupun ada kesalahan yang, atau mungkin kita ingin menghapus ekstrakurikuler tersebut, kita dapat dengan mudah mengklik tombol sampah yang ada di sini, tong sampah yang ada di sini. Dan tentunya jika setelah dihapus tidak akan bisa kembali lagi. Itu hal yang lumrah ya dalam penghapusan data gitu. Oke. Untuk data ekstrakurikuler seperti itu, dan kita juga bisa mencari sebetulnya. Misalkan ada banyak tari misalkan. Atau mungkin ada banyak data, ada seratusan data. Di sini kita bisa cari, misalkan kita cari seni tari. Nah, akan muncul semua data-data yang ada kata tari, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menghapus searchingnya untuk bisa melihat semua. Untuk ekstrakurikuler seperti itu, dan di sini juga kami menawarkan fitur untuk menambahkan fasilitas atau mengganti atau mengedit fasilitas. Di sini kami sudah menambahkan ada 4, ada perpustakaan, masjid, ruang kelas, dan arena bermain. Ini sama seperti ekstrakurikuler yang tadi, kita bisa menambahkan datanya, kemudian kita bisa melihat detail dari fasilitas tersebut, kemudian kita bisa mengeditnya dan juga bisa menghapusnya. Dan tentu kita ditawarkan untuk fitur pencarian agar lebih mudah dilakukan penghapusan, pengeditan, dan lain sebagainya. Nah, untuk ekstrakurikuler, fasilitas sudah selesai sama, kemudian kita masuk ke achievement atau prestasi. Ini bisa kita berikan detail-detail terkait sekolah MI Asyifa ini, apa yang pernah diraih. Misalkan di sini kita lihat detailnya, ada beberapa prestasi yang telah ditampilkan. Kita bisa edit juga, misalkan kalau ini ranknya menjadi apa, kemudian levelnya apa, kemudian siapa penerimanya.
kategorinya apa, kemudian lokasinya di mana, tanggal berapa, kemudian fotonya bisa ditambahkan juga seperti itu. Ini mungkin sama ya dari fitur-fitur sebelumnya, dan juga di galeri juga sama, bisa kita tambahkan data. Di sini titelnya apa, kemudian fotonya apa, dan deskripsinya apa. Jika kita lihat detailnya itu akan seperti ini. Dan untuk description tidak ditampilkan di bagian pengguna ini, karena sebetulnya untuk description sendiri digunakan untuk admin atau untuk guru yang mengelola website ini, supaya tidak kebingungan apa foto, apa makna dari misalkan foto kegiatan lapangan ini. Misalkan ada beberapa foto kegiatan lapangan 1, 2, dan lain sebagainya. Ini bisa ditambahkan description di sini. Bisa kita edit di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke CMS. CMS ini adalah Content Management System, di mana kita bisa membuat blog atau artikel. Tapi pertama-tama sebelum kita membuat blog atau artikel itu, kita harus membuat kategori terlebih dahulu. Kategorinya misalkan tips belajar, dan ini deskripsinya mungkin kita akan simpan saja blank ya, tidak dimasukkan apa-apa. Kita menambahkan kategori baru, yaitu tips belajar ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan blog baru atau artikel baru. Nah, di sini bisa kita klik di add blog yang ada di sebelah kiri, atau yang ada di atas ini, atas kiri. Nah, titelnya misalkan bentar, kita coba 5 tips belajar efektif. Kemudian kategorinya tips belajar, dan blog kontennya misalkan seperti ini. Kita memiliki banyak detail-detail yang diberikan. Selanjutnya jangan lupa untuk konten tipenya publish. Jadi statusnya harus publish. Kalau misalkan draft, itu tidak akan muncul di bagian profil berita di sini, tidak akan muncul di sini. Jadi draft ini sebetulnya kalau misalkan kita tinggalkan draft di sini sebagai draft, statusnya tidak akan muncul di sini dan dipergunakan untuk menyimpan secara sementara. Misalkan kalau misalkan guru-guru yang mengisi blog ini belum selesai, kita bisa simpan sebagai draft seperti itu. Kemudian feature image-nya bisa kita tambahkan belajar, misalkan seperti ini, dan ada hasilnya bisa kita baca seperti itu. Ini mungkin untuk enternya dan lain sebagainya, ini sebetulnya bisa diedit-edit yang tadi, sangat mudah sekali. Misalkan kita pengen di bold, di italic, dan lain sebagainya, itu bisa kita ubah-ubah seperti itu. Kita juga bisa menghapusnya jika ingin. Dan akan terhapus. Kemudian kita akan masuk ke testimonial. Nah, untuk testimonial sendiri sebetulnya untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh teacher dan juga admin. Jika ada orang yang ingin melakukan testimonial, misalkan siswa, itu bisa berkoordinasi ke guru terlebih dahulu. Nanti guru bisa menambahkan di sini. Bisa menambahkan data-data yang ada di sini, kemudian bintangnya ada berapa, misalkan posisinya sebagai apa, dan lain sebagainya. Ini bisa detail-detailnya bisa ditambahkan di sini. Oh ya, jangan lupa jika ada kolom masukan yang ada bintang warna merah seperti ini tuh wajib untuk diisi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke FAQ atau pertanyaan umum yang sering ditanyakan. Nah, tadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sering ditanyakan oleh orang tua, bisa ditambahkan di sini. Misalkan bagaimana cara mendaftar. Nah, proses mendaftarnya dilakukan secara offline, misalkan seperti itu. Bisa kita lihat detailnya di sini. Nanti akan
memanjang ke bawah gitu. Tapi itu sesuai dengan kebijakan dari sekolah, apa yang ingin ditampilkan dan lain sebagainya. Dan ini tadi profile itu terkait akun, dari detail akun, siapa namanya, emailnya seperti apa. Kalau misalkan pengen diganti passwordnya itu bisa. Dan di sini juga ada panduan penggunaan yang tadi, kalau misalkan kita pengen melihat bagaimana manual booknya, ini ada di sini. Ini juga sangat interaktif ya. Kita bisa maximize dan lain sebagainya. Kita bisa ikuti sesuai dengan yang ada di sini. Untuk peran sebagai guru seperti itu. Jadi kita bisa mengelola ekstrakurikuler, fasilitas, kemudian prestasi, galeri, kemudian content management system yaitu artikel, ada testimoni, ada FAQ, profile, dan panduan pengguna. Kita juga bisa menggunakan dark mode atau mode gelap ya di sini. Jika kita sedang mengerjakannya di malam hari, ini sangat membantu sekali. Oke, mungkin kita akan coba sekarang berperan sebagai admin. Kita akan melihat perbedaannya di mana. Ada di sini. Coba ya, admin 123, admin 123. Nah, jadi admin sendiri sebetulnya memiliki kesamaan antara guru dan juga admin, di mana dia memiliki kapabilitas untuk melakukan edit, hapus, dan juga tambah untuk ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Namun yang membedakan di sini adalah terkait teachers. Ini guru-guru yang bisa kita daftarkan agar bisa login di sini di website ini. Seperti itu. Mohon maaf, untuk teacher itu data-data untuk guru yang ada di tenaga pendidik. Nah, kalau untuk siapa yang bisa login ini sebetulnya ada di sini. Ada di users. Misalkan kita tambah data. Krisna misalkan. Ini juga bisa dibikin dari form register yang ada di sini. Misalkan kita masuk ke portal guru, kemudian kita logo dulu deh. Kita masuk ke portal guru, kemudian di sini ada register. Kita masukkan misalkan Krisna Santosa. Nah, 123 kita register. Dan ini otomatis akan menjadi member. Artinya dia tuh tidak bisa melakukan apa-apa selain mengganti detail dari akun tersebut. Nah, untuk kedepannya sebetulnya untuk member ini dijadikan sebagai PPDB online. Kalau misalkan sekolahnya ada teknis PPDB online, misalkan ada antrian keberapa, apakah berkasnya sedang di review dan lain sebagainya. Namun itu bisa kita lakukan di kerjasama yang lainnya seperti itu. Nah, untuk sekarang si member ini hanya bisa untuk mengganti profilnya, dan untuk kedepannya ini bisa digunakan sebagai PPDB gitu. Nah, tadi kan sudah didaftarkan ya, kita akan coba masuk ke admin. Admin 123, misalkan seperti itu. Nah, kita lihat usernya. Di sini ada Krisna Santosa, dia masuknya sebagai member ya, role-nya kita bisa ubah. Jika beliau itu adalah seorang teacher, bisa kita ubah. Sebagai admin bisa kita ubah juga. Misalkan kita akan berikan role beliau sebagai admin, seperti itu. Dan nanti ketika login akan disuguhkan dengan navigasi dengan konten yang sama seperti admin.
dia bisa apa saja seperti itu. Dan hal yang berbeda dari admin dan juga teacher itu ada di sini, di school. Jadi siapa yang bisa mengelola data-data sekolah terkait history, nama sekolahnya, principal message, kata sambutan dari kepala sekolah, visi, misi, itu bisa dilakukan hanya oleh admin. Karena jika kita memberikan kemampuan kepada semua guru, takutnya ada beberapa hal yang tidak ingin kita expect lah. Misalkan gurunya itu teledor, akunnya itu dihack misalkan sama orang lain. Nah, ini akan menjadi permasalahan. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif untuk menggunakan fitur schools ini hanya dilakukan oleh admin. Siapa yang bisa jadi admin? Sebetulnya itu tergantung dari kebijakan dari sekolah. Misalkan ada operator sekolah, itu bisa kita jadikan sebagai admin. Misalkan ada guru yang ingin jadi admin, itu bisa juga. Kemudian siapa yang bisa masuk ke website ini sebagai guru, itu juga sesuai kebijakan dari sekolah. Entah itu semua guru boleh masuk ke website ini, dipersilahkan. Entah itu cuma 1 atau 2 yang masuk ke website ini juga dipersilahkan. Seperti itu. Dan untuk teacher, di sini bisa kita tambahkan hapus dan juga edit. Dan tentunya teacher ini masuknya ke bagian sini, seperti itu. Mungkin itu fitur-fitur yang kami tawarkan untuk website MI Asifa Ranca Manyar. Untuk saat ini alhamdulillah kami progresnya sudah selesai 100% sesuai dengan kesepakatan, tapi jika nanti kedepannya ada penambahan atau misalkan ada hal-hal yang ingin ditambahkan kedepannya, mungkin kita akan menggunakan kerjasama dengan instrumen yang berbeda. Sekarang kan kita dinaungi oleh prodi, oleh kampus, namun untuk kedepannya mungkin kita bekerja secara sebagai orang yang profesional, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk sekarang alhamdulillah ini website sudah selesai, dan itu saja yang bisa kita presentasikan untuk saat ini. Terima kasih banyak. Mungkin dari Ibu ada tanggapan terlebih dahulu, boleh dipersilakan. Terima kasih banyak sebelumnya untuk kakak-kakak dari kampus yang sudah memberi kami jalan, karena sebelumnya kami belum memiliki website sama sekali, dan alhamdulillah semua fitur-fitur yang ditampilkan tadi sesuai dengan request kami di pertemuan awal, sesuai dengan perjanjian awal kita, di mana kita request beberapa fitur, diantaranya ada ekstrakurikuler yang ingin kami tonjolkan dari sekolah kami, dan semuanya itu sudah tercantum dengan baik, semuanya sudah dapat diakses dengan mudah lah gitu oleh semua orang tua mungkin nantinya. Jadi kami memang ingin memiliki website yang seperti ini gitu loh. Jadi ini merupakan suatu hadiah besar juga untuk kami di tahun ini, karena memang goals kami di tahun ini tuh sudah tercapai mungkin. Nah, salah satunya untuk memiliki website sekolah yang sebelumnya belum kami miliki, seperti itu. Dan untuk websitenya sendiri, ini fiturnya sudah sangat-sangat cukup sekali, semuanya sudah tercantum dengan baik dan juga dapat diakses dengan mudah itu sih poin utamanya. Karena memang tidak semua orang memahami teknologi dengan baik, dan dengan mudahnya diakses website ini itu sudah mempermudah kami juga dalam promosi sekolah. Itu mungkin dari kami. Oke, siap. Terima kasih banyak juga Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkolaborasi lah ya. Mungkin saya akan kembalikan ke Rifdah, boleh? Silakan. Ya, mungkin karena dari pemaparannya juga udah cukup gitu ya.
mungkin bisa kita akhiri gitu. Jadi untuk terakhir gitu izinkan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Alfi gitu yang udah berkenan menjadi perwakilan dari Mitra, dan juga karena Bu Alfi inilah gitu yang sudah memberikan banyak saran gitu dan bimbingan pada saat proses pembuatan websitenya ini gitu. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang telah kami kerjakan itu bisa bermanfaat gitu bagi pengembangan lebih lanjut dari website MIA Shifa ini. Terus kami juga mohon maaf gitu Ibu kalau ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan gitu selama proses pengembangan proyek ini gitu. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain dan dengan versi yang lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.